Siapa yang berani melawan sang imam besar kan? Jangan ketawa ya, ini serius. Siapa cawapres yang sudah mendapatkan restu dari Rizik Syihab? Dia adalah Novel Bamukmin. Sesuai pernyataannya pada tahun 2021, mungkin sudah terlupakan ya, makanya saya ingatkan kembali. Novel Bamukmin menyatakan siap 100% bakal maju menjadi cawapres siapapun, sebagaimana yang diinstruksikan oleh IBHRS untuk laksanakan jihad konstitusional. Amanat dari imam besar loh ini. Nasdem, PKS, Demokrat, dan Anies harusnya nurut sama amanat ini. Yakinlah bahwa alternatif ini bakal menyelesaikan masalah cawapres. Dan kemudian koalisi perubahan bakal segera terwujud. Gimana guys? Setuju kan? Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Ini video tentang ramalan ya, bukan ramalan sio, bukan ramalan bintang, maupun hasil ramalan kartu tarot ya, melainkan ramalan politik. Dalam arti hasil dari pengamatan dan analisa yang mendalam. Untuk itu kita akan mundur dulu beberapa bulan ke belakang. Sekitar 7 bulan yang lalu, seorang pengamat politik sempat bikin heboh para kadrun. Dia adalah pendiri Cyrus Network, Hasan Nasbi. Pasalnya, Hasan berani taruhan mobil Alphard dengan memprediksi bahwa Anies tidak akan bisa nyapres. Dia ini seorang analis dan konsultan ya. Jadi yang dia katakan soal peluang Anies itu bukan sekedar omongan sambil ngopi gitu ya, namun berdasarkan pemikiran. Ada sejumlah alasan yang dikemukakan oleh Hasan Nasbi. Salah satunya bahwa koalisi partai masing-masing sudah punya capres sendiri selain Anies. Waktu itu, Demokrat, PKB, dan PKS masih dalam rencana membentuk koalisi yang diberi nama Koalisi Semut Merah. Nasdem masih sendiri, namun sudah mengumumkan 3 nama bakal calon presiden, yakni Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo. Menurut Hasan, ada satu jalan jika Anies kekeh mau jadi capres, yakni jika Anies bergerak sendiri merangkum partai-partai itu. Tetapi, menurut Hasan, Anies tidak punya kemampuan semacam itu. Hasan juga menyebut soal tidak terlihat adanya dukungan dari Presiden Jokowi terhadap Anies nyapres. Ya iyalah, Presiden Jokowi sudah tahu tingkah polanya Anies, serta ketidakmampuan Anies bekerja. Kemudian, Hasan juga mengingatkan soal politik identitas yang bakal jadi hambatan buat Anies di 2024. Politik identitas memang jadi andalan Anies di Pilkada DKI. Hingga saat ini Anies masih belum lepas dari politik identitas, seperti menggelar sholat Id dan menggelar sepak bola bersama para ulama di Stadion JIS, lalu kampanye di masjid ya. Sementara kesuksesan Presiden Jokowi memimpin dan jadi presiden selama 2 periode tanpa memainkan politik identitas akan menohok Anies jika tetap saja memakai politik identitas. Terus, kalau nggak main politik identitas, Anies mau pakai strategi apa lagi kan? Yang terakhir, Hasan Nasbi mengingatkan soal berakhirnya masa jabatan Anies pada bulan Oktober 2022, menghubungkannya dengan karakter masyarakat Indonesia. Jika orang masih punya jabatan, semua orang datang menemuinya. Namun, ketika jabatan itu berakhir, nyari teman ngopi pun susah katanya. Ini memang kerap terjadi ya. Dengan segala faktor itu, Hasan Nasbi pun berani bertaruh mobil Alphard. Wow. Nah, beberapa bulan sebelumnya, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, juga mengeluarkan prediksi yang negatif terkait peluang Anies nyapres di 2024. Adi Prayitno menyarankan agar Anies kembali saja maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Karena setelah habis masa jabatannya, akan sulit bagi Anies untuk menjaga stamina dan elektabilitasnya untuk bisa meraih dukungan partai. Kembali ke Jakarta disebut merupakan pilihan rasional atau yang masuk akal buat Anies. Anies sendiri pernah mengakui bahwa dia berencana untuk berkampanye pada tahun 2022 seandainya Pilkada DKI Jakarta digelar pada tahun 2022 juga. Namun karena Pilkada serentak dipastikan akan digelar pada 2024, maka rencana itu dia urungkan. Soal kemungkinan Anies akan maju nyagup jika gagal ikut Pilpres juga disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Ini disampaikan beberapa hari setelah Nasdem mengumumkan nama Anies sebagai salah satu bakal capres Partai Nasdem. Menurut Ujang Komarudin,
Mau tidak mau, suka tidak suka, jika enggak jadi nyapres, ya nyalon di pilgub lagi. Kok analisa mereka itu bisa serupa ya? Maksudnya bahwa kemungkinan Anies nyapres itu dianggap sangat kecil. Sehingga sejak awal sudah diprediksi bahwa Anies nggak jadi nyapres. Lalu kemudian maju lagi di pilgub DKI Jakarta. Padahal Anies baru saja diumumkan sebagai bakal capres Nasdem. Artinya waktu itu sudah ada ketidakpercayaan terhadap kemampuan Nasdem untuk membentuk koalisi buat mengusung Anies. Anies juga tidak dipercaya kemampuannya sebagai daya perekat terbentuknya koalisi partai. Dan sejauh ini, prediksi dari para pengamat tadi terbukti benar. Memang Anies sudah dideklarasikan sebagai bakal capres oleh Nasdem, yang sebenarnya nggak ada artinya. Karena Nasdem saja tidak akan bisa membawa Anies sampai ke halaman KPU buat daftar nyapres. Rencana koalisi yang digembar-gemborkan juga nggak jadi-jadi. Demokrat dan PKS masing-masing mau mengajukan kadernya untuk jadi bakal cawapres Anies. Sementara Nasdem lebih suka mengambil dari luar partai. Maksudnya Nasdem untuk mempercepat terwujudnya koalisi dan ada keseimbangan di antara partai-partai yang berkoalisi. Apa daya, yang terjadi tidak segampang itu. Tetap ada tarik-tarikan, panas dingin, bahkan gertak-gertakan dan ancam-ancaman. Seperti yang saya paparkan di video sebelumnya ya. Nasdem menggertak Demokrat. Demokrat mengancam Nasdem. PKS menggertak Nasdem dan Demokrat. Lalu gantian, Nasdem mengancam PKS dan Demokrat. Gitu aja terus sampai lebaran kuda ya. Tentu saja pihak yang paling merugi di sini adalah Anies, sang baca pres. Partai itu kan fleksibel ya. Di sini nggak bisa, di sana ya bisa aja. PKS bisa gabung dengan Gerindra. Begitu pula Nasdem bisa gabung ke Gerindra, bahkan Golkar. Tapi yang nggak bisa dengan cara memaksakan Anies jadi capres. Karena koalisi lain sudah punya calon sendiri. Seiring dengan tingginya tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja Presiden Jokowi, maka suara Presiden Jokowi sangat berarti buat bakal capres 2024. Di luar PDIP, Erlangga Hartarto sudah dapat endorsement dari Presiden Jokowi. Prabowo pun sudah dapat. Anies hanya bisa bermimpi. Ya masa Presiden Jokowi menyemangati antitesisnya kan ya? Gak mungkin. Jadi apa sekarang pilihan buat Anies? Tentu ada alternatif lain. Jika akhirnya Anies tidak dapat tiketnya pres, seperti kata pengamat politik tadi, pilihan rasional adalah kembali maju di Pilgub DKI Jakarta. Itu disuarakan lebih dari 1 tahun yang lalu. Bahkan sekarang, terkait aturannya sudah dijelaskan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari bahwa tidak ada larangan bagi capres yang kalah atau gagal nyapres untuk maju di pilkada. Pilpres 2024 kan digelar pada bulan Februari, sedangkan pilkada digelar pada bulan November. Ada waktu cukup buat persiapan ya. Nama Anies juga masih ada dalam beberapa hasil survei elektabilitas Pilgub DKI Jakarta. Dalam hasil survei Populi Center, nama Anies ada di urutan ketiga di bawah Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Bahkan dalam hasil survei Polstat, Anies berada di urutan pertama. Pertanda warga Jakarta masih mau Anies jadi gubernur lagi, katanya survei ya. Kalau tidak ada dukungan partai, Anies kan masih bisa maju lewat jalur independen, tinggal ngumpulin KTP. Soalnya partai-partai politik sudah kadung punya calon sendiri buat Pilgub DKI 2024. Misalnya, Partai Nasdem bakal mencalonkan Ahmad Sahroni. Golkar sudah punya Ridwan Kamil, sedangkan Demokrat menyiapkan Emil Dardak. Gak mungkin kan Anies maju bersama PDIP. Ribet juga ya jadi Anies, gara-gara minim kinerja dan minim prestasi. Mau maju nyagup di DKI pun, Anies bakal terkena imbas negatif dari kinerja penjabat gubernur DKI Jakarta yang sekarang, Heru Budi Hartono, yang kerjanya gercep dan punya hasil nyata. Lalu apalagi alternatif lain jika memang Anies kekeh mau nyapres? Coba saja, perjuangkan pilihan imam besar Rizik Syihab buat jadi cawapresnya. Mungkin ini jadi solusi agar bisa diterima oleh semua partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Siapa yang berani melawan sang imam besar kan? Jangan ketawa ya, ini serius. Siapa cawapres yang sudah mendapatkan restu dari Rizik Syihab? Dia adalah Novel Bamukmin. Sesuai pernyataannya pada tahun 2021, mungkin sudah terlupakan ya, makanya saya ingatkan kembali.
Novel Bamukmin menyatakan siap 100% bakal maju menjadi cawapres siapapun, sebagaimana yang diinstruksikan oleh IBHRS untuk laksanakan jihad konstitusional. Amanat dari imam besar loh ini. Nasdem, PKS, Demokrat, dan Anies harusnya nurut sama amanat ini. Yakinlah bahwa alternatif ini bakal menyelesaikan masalah cawapres, dan kemudian koalisi perubahan bakal segera terwujud. Gimana guys? Setuju kan? Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siwur TV ya. Kura-kura emang juara.